Radio Silaturahim dan juga Restri TV untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Perempuan dan Dunia. Tadi di sesi pertama kita menjawab beberapa pertanyaan dan juga komentar yang sudah masuk dari Anda setelah kita kumpulkan dalam beberapa waktu ini di siaran Perempuan dan Dunia bersama Profesor Dr. Amani Lubis. Tadi baru 2 hal, kita ke 2 hal lagi. Baik, silakan. Mungkin ini bisa sekalian Bu ya. Oh iya. Jadi ada masukan, ada pertanyaan, bagaimana pendapat Bu Amani Lubis mengenai wanita yang menjadi pemimpin menurut Islam secara daerah gitu kan? Di daerah-daerah juga banyak nih yang wali kotanya perempuan gitu ya. Iya. Secara dunia juga ada presiden yang menjadi presidennya perempuan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ini komplain gitu ya dari seorang wanita, kenapa kok ada istilah yang menjatuhkan laki-laki itu karena 3 hal, harta, tahta, dan wanita. Bagaimana menurut Bu Amani? Oh iya, baik. Bagus ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya semua. Para pendengar, pemirsa, berarti ingin sekali mendapatkan wawasan tentang hal-hal yang memang dibutuhkan ya di sehari-harinya. Nah, kali ini tentang kepemimpinan perempuan. Kalau mengartikan dari atau menerjemahkan makna dari ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'duhum 'ala ba'd. Nah, penggal ayat ini memang terlihat bahwa laki-laki itu adalah yang berkuasa atas perempuan. Sering diterjemahkan juga laki-laki pemimpin perempuan. Sering juga diartikan yang lebih egalitarian, laki-laki adalah yang mengayomi perempuan. Oke. Jadi semua makna ini ada betulnya karena sepanjang masa, sepanjang sejarah manusia di dunia ini adanya laki dan perempuan, dan laki dan perempuan yang ada di dunia ini saling membantu melengkapi kebutuhan kehidupan dan juga menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu ya tidak lepas dari kategori itu. Apakah laki-laki bisa jadi pemimpin dan itu terlaksana? Ya. Apakah laki-laki bisa jadi mengayomi perempuan? Ini juga terlaksana. Laki-laki yang berkuasa atas perempuan juga ini terlaksana. Tetapi kalau kita lihat konteks ayat, maka ini adalah konteksnya, sebagian penafsiran juga mengatakan ini konteksnya rumah tangga. Bahwa di dalam rumah tangga perlu ditetapkan siapa kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangga umumnya laki-laki. Tadi di awal pembicaraan kita bahwa banyak kondisi yang menjadikan laki-laki ternyata tidak bisa jadi kepala rumah tangga. Ya, apakah dengan kondisi fisik atau kondisi apapun. Nah, perempuan juga tidak akan dengan mudah melepas satu suami yang tidak misalnya mampu memberi nafkah, khususnya ekonomi. Nah, jadi di sini memang kata qawwam itu ditafsirkan harus dengan dengan beragam dan juga komprehensif. Ya. Satu penafsiran langsung mengatakan ini konteksnya rumah tangga. Kalau rumah tangga berarti harus ada kepala rumah tangga, dan itu ya silahkan saja. Memang ayah atau suami harus melindungi dan juga menjadi pemimpin di rumahnya. Ada yang mengatakan qawwam ini berarti imam salat. Memang dalam semua fikih mengatakan salat itu harus diimami oleh laki-laki, dan kalau rumah tangga berarti ayah itu, kepala rumah tangga itulah yang lebih aula ya, lebih diprioritaskan untuk menjadi imam. Maksudnya diprioritaskan maksudnya sebagai laki-laki. Kalau ada anak laki-laki juga bisa jadi imam. Nah, jadi qawwam ini konteksnya ada rumah tangga, ataukah konteksnya sholat, atau konteksnya kenegaraan. Ya, kalau kenegaraan atau politik ya itu sebenarnya hal ini juga sangat memungkinkan. Ada lagi penafsiran dari ayat ini bahwa ar-rijal di sini dimaksudkan bukan jenis kelamin laki-laki.
Jadi tidak semua laki-laki. Ar-rijal sama an-nisa. Kan kalau jenis kelamin laki-laki disebutnya adalah az-zakar. Kalau perempuan al-unsa. Ya, misalnya ayatnya lizzakari mislu hazzil unsayain dalam kasus waris, bahwa setiap anak laki-laki ini jenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki itu sudah dapat sudah 2 kalinya perempuan. Ini yang berkait dengan jenis kelamin. Tapi ayat tersebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Penggunaan kata, pemilihan kata rijal dan nisa ini ada maknanya, bahwa rijal dan nisa ini konteksnya sosial, bukan berkait sama jenis kelamin. Jadi ada perempuan yang bisa bekerja seperti laki-laki, bisa kan? Atau ada laki-laki yang sifatnya halus, lembah lembut, bahkan profesinya seperti yang umum dilaksanakan oleh perempuan, tidak masalah. Nah, jadi ayat ini adalah konteks sosial, kemasyarakatan, sehingga kita bisa saling berbagi. Dan ini ditegaskan dengan penggal ayat berikutnya. Ba'dukum awliya'u ba'd. Udah lepas lagi dari laki perempuan, sudah dinamakan kalian semua saling membantu. Ayat itu sendiri udah saling langsung menjelaskan. Jadi tidak usah bisa ada pandangan yang fanatik di sini. Tidak usah, tidak usah. Pertama, fanatik itu tidak baik. Ya, yang kedua, tidak mau memahami ayat pun tidak baik. Iya, ayat itu akan berlaku sepanjang masa, sejak Nabi Muhammad, sahabat, kemudian sampai kita masa ini, masa kini, sampai masa yang akan datang. Masa tidak mau dibaca ayat atau ayatnya hanya satu penafsiran? Nah, di sini kita perlunya kecerdasan tadi untuk bisa memahami dan mengkontekstualkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta membaca ulang hadis, ayat seperti itu gunanya. Oleh karena itu tidak ada masalahnya kalau jadi wali kota perempuan. Ya, dia juga tidak bekerja sendiri kok. Ada wakil-wakilnya, ada kepala bironya, ada sekdanya dan lain-lain. Ya, kemudian menjadi presiden pun juga tidak masalah, karena pasti ada menteri-menteri, ada kabinet, ada gubernur yang membantu di seluruh pelosok wilayahnya, akan ada yang berkuasa. Jadi masalahnya sekarang adalah siapa dia mampu atau tidak mampu, yang sosok perempuan ini. Nah, jadi dari segi kepemimpinan, dari ayat Al-Quran juga sudah ada kok ratu perempuan. Masa kita mau menafikan? Tinggian mana sih ayat sama kondisi masyarakat misalnya di Kepulauan Nusantara atau ada di belahan dunia lainnya? Ya, tidak, tentu lebih tinggi ayat Al-Quran. Al-Quran sudah mengutip Ratu Saba. Saba nama kerajaan di wilayah selatan Jazirah Arab. Ratunya namanya Balqis. Ya, artinya sosok nyata. Sudah diceritakan oleh Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah juga menceritakan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman itu suaminya Ratu Balqis. Kan ya? Yang dengan bantuan burung hudhud menyampaikan surat dari Sulaiman. Nah, itu kisah yang sangat indah, perlu dibaca ulang supaya kita memahami. Al-Quran saja sudah mengutip adanya ratu perempuan yang waktu itu Raja Sulaiman memerintahkan jin ya untuk memindahkan istananya langsung menghadap ke Palestina di kekuasaan Raja Sulaiman. Tetapi Ratu Balqis, apakah dia netap sama Sulaiman? Enggak. Dia sebagai ratu, ya, penguasa, queen yang berkuasa di wilayahnya, punya tanggung jawab. Itu tidak dilepaskan walaupun sudah menikah dengan Sulaiman dan punya anak, dan ada kisahnya juga ada punya anak dari Ratu Balqis, dan nanti anaknya ini juga akan dipelihara oleh Sulaiman. Tapi Ratu Balqis kembali ke sana, ke wilayahnya Saba, dan berkuasa berlanjut sampai dia punya anak yang keturunannya Sulaiman. Kalau kita mengenal masalah ini ya tidak sulit kalau mencari apakah perempuan itu boleh berkuasa sebagai pimpinan politik tertinggi. Tidak masalah. Asal dia mampu, arif, bijaksana sebagaimana dicontohkan oleh ayat itu.
ayat kisah Nabi Ratu Balqis di Saba itu, bahwa dia juga punya menteri-menteri yang arif-arif, yang Ratu Balqis ini berkonsultasi dengannya. Dengan jujur juga para pembantunya ini memberikan masukan dan juga menghormatinya. Ratu Saba dibilang, apakah ini ditanggapi, kita berbalas suratnya. Petinggi-petinggi di Istana Saba mengatakan, terserah Baginda Ratu. Jadi dia juga berpikir, dia seorang sosok cerdas. Para pembantunya itu tahu, atau menteri-menterinya tahu bahwa Ratu ini sangat cerdas dan bisa mengambil keputusan atau bisa mempertimbangkan yang baik untuk dua kerajaan. Dan juga agama. Karena Nabi Sulaiman menulis suratnya di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Yang surat di bawah burung hudhud itu Bismillah, ada min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, nama penyayang, itu sudah misinya itu, atau visinya dari Nabi Sulaiman. Berarti ada misi agama di situ. Itu penjelasan yang berlandaskan ilmu, subhanallah, kita sudah diberikan pengetahuan gitu ya. Insya Allah ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul belakangan ini dari pendengar ataupun pemirsa. Namun tadi konteksnya jelas ya, sosial kemasyarakatan gitu ya. Hal-hal yang sudah ditetapkan sesuai syariat, memang itu tidak seperti imam sholat atau apa, kan itu tidak gitu ya. Baik, kalau pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tuh menjawab istilah itu gitu dikait-kaitkan ya, perempuan menjadi alasan bencana, jatuhnya laki-laki. Ya sama juga kalau ada ungkapan yang lain, perempuan bisa gagal dalam kehidupannya gara-gara laki-laki juga. Bukan hanya gara-gara perempuan. Nah ini memang yang sering menulis sejarah, menulis di koran, menulis di media, umumnya laki-laki. Gitu. Jadi, dan yang berkuasa, berpolitik, menjadi petinggi di angkatan bersenjata, ya militer juga laki-laki. Akhirnya yang sering mengeluh laki-laki kan, yang kita baca. Nah itu keluhan laki-laki, bahwa akhirnya diungkap oleh sejarawan atau para pemikir, sebab jatuhnya seorang pemimpin adalah harta, perempuan, dan kekuasaan. Kalau dia tidak membatasi diri dan rakus harta, tentu dia akan jatuh. Kalau dia tidak membatasi diri untuk berkuasa, dia sangat otoriter atau sangat gila kekuasaan, tentu akan jatuh. Dan itu sunnatullah. Sama juga kalau dia tidak mempertimbangkan keberadaan perempuan, memanfaatkan ya untuk yang baik-baik, tentu jadi dia sumber dari masalah. Jadi terbawa lah ya yang perempuan itu menjadi sumber bencana, tapi sebenarnya laki-laki juga begitu. Kalau tidak di manage ya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan baik, salah satunya bisa menjadi penyebab untuk bencana. Oleh karena itu kearifan dan juga wawasan ya, sabar dan syukur tadi itu saya akan selalu ulang-ulang, karena ternyata itu keajaiban. Keajaiban itu rasa syukur dan sabar. Ya, itu akan membantu memudahkan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan kita. Penggunaan istilahnya nanti dibalik. Jadi bukan yang bisa menjatuhkan laki-laki, tapi yang bisa membuat soleh laki-laki, itu harta, tahta wanita. Justru itu yang lebih yang bisa wanitanya, tapi lebih utama. Kalau harta nanti itu menggoda kan. Iya, kalau harta menggoda, betul. Kekuasaan juga relatif, banyak betul. orang yang bisa memanage tadi ya kekuasaan dengan objektif, tetapi ada yang larut dan juga menyalahgunakan. Nah ini juga yang menjadi bencana nantinya. Nah dari segi ini perlu sekali wawasan kalau kita ini memang tujuannya harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu akan memberikan benteng bahwa kita ini berkiprah ada tujuan lebih mulia lagi daripada urusan kita sesama manusia. Yang urusan kita sama manusia itu juga terbatas. Karena kita ngelihatnya kan az-zawahir, lihat hanya dari secara superficial, dari segi
hanya yang nampak saja. Iya. Iya, sedangkan yang di hati yang tahu Allah. Betul. Nah, jadi dari yang nampak-nampak ini memang kita bisa ambil pelajaran, tetapi kita harus lebih dekat berserah diri kepada Allah, karena Allah yang Maha Tahu yang tidak nampak itu. Ya, tentu utamanya tentang masa depan dan lainnya. Ya. Baik, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hanya satu tadi, pembelajaran. Kita sudah dapat banyak ilmu gitu ya dari Ibu Amani, 4 hal saja tadi sudah banyak memberikan pengetahuan untuk kita semua. Intinya tadi betul tadi, kita pembelajaran, kita lebih tahu dan lebih paham. Ke situ Bu Amani. Sebagai penutup, apa yang bisa Bu Amani sampaikan kepada pendengar dan pemirsa? Iya, baik. Memang menyambung tadi bahwa kita menuntut ilmu untuk segala bidang harus dilanjutkan. Belajar terus. Karena ada ungkapan, kalau kita tidak tahu semuanya, jangan ditinggalkan apa yang kita tahu sedikit itu. Ya, kalau dalam ungkapan Arabnya, man la yudraku kullahu la yutrak kullu. Jadi yang tidak diketahui semua jangan ditinggal juga. Yang kita sudah ketahui jangan tidak dilaksanakan. Tapi yang kita pupuk terus, kita perluas terus wawasan kita. Nah, di sini baik laki-laki maupun perempuan kita memang harus bekerja sama dan memilih apa yang terbaik. Bukan untuk sesaat, tetapi untuk langgengnya kebahagiaan, kesejahteraan bangsa Indonesia, negara Indonesia, ini yang perlu kita tanamkan. Semua meyakini bahwa kita punya peran di negara ini. Kalau lupa, satu hari saja kita lupa bahwa kita punya peran untuk membangun negeri ini, maka nanti akan terjerumus bikin akad atau bikin kontrak yang salah, akan terjerumus bikin dosa besar atau dosa kecil, akan terjerumus bikin musibah-musibah lain yang akhirnya berakibat bukan kepada kita sendiri, kepada keluarga, juga kepada masyarakat. Nah, tentu kita tidak inginkan hal ini terjadi. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita juga semuanya terhindar dari mara bahaya, sehingga kebahagiaan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Bu Amani. Sama-sama. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi acara Perempuan dan Dunia. Ya. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kami di kesempatan kali ini. Semoga menginspirasi Anda. Saya Angga Aminuddin undur diri ditemani oleh Muhammad Zain dan juga Atep Setiabudi. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.